Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya janjikan, hari ini video materi ajarnya saya tidak akan sendiri, tetapi saya akan ditemani oleh, nah, di ujung sana sudah ada kakak kita yang cantik ya. Kakak, kenapa saya bilang kakak? Nah, karena Mbak Orita ini sebenarnya masih ini ya, masih sangat muda sekali dan usianya mungkin tidak terlalu jauh dengan teman-teman. Mari kita sapa dulu Mbak Orita Diah Puspita Dewi. Apa kabar Mbak Orita? Halo teman-teman semuanya. Kabar baik Bu, Alhamdulillah kabar baik. Makin subur nih kayaknya. Nah, makin subur ya, makin WFH makin subur ya Mbak Orita Iya, ya. betul. Oke, Mbak Orita ini adalah alumni dari Ilmu Komunikasi UII juga. Nah, boleh cerita Mbak Orita angkatan berapa sebelumnya Mbak Orita? Karena kayaknya masih imut banget ini ya, masih muda Aduh, banget. aduh. Angkatan berapa ya? Pokoknya angkatan sebelum corona lah. Angkatan sebelum corona ya, tepatnya angkatan 2000. 2015. Ya, Iya. angkatan 2015, kemudian lulus tahun 2000. 2019. Nah, Oktober. lulus tahun 2019 terus langsung berkarir nih. Ya, langsung berkarir di agensi PR ya, Mbak Orita ya. Nah, pada siang hari ini kita akan bertanya lebih jauh kepada Mbak Orita tentang bagaimana dunia PR yang sedang digeluti oleh Mbak Orita dan bagaimana Mbak Orita memulai karirnya di agensi PR. Nah, Mbak Orita mungkin saya boleh cerita sedikit ya, nama perusahaan tempat Mbak Orita bekerja ini kalau tidak salah Image Dynamic ya. Iya, betul. Iya, nah kalau tidak salah juga Mbak Orita ini bekerja sebagai media relationnya di sini ya. Iya, betul Bu. Iya. Jadi bersama media-media lah gitu. Iya, bersama media-media. Nah, kebetulan juga topik materi yang kami akan bahas di dalam pertemuan keberapa ini ya? Saya lupa pertemuan keberapa ini ya. Kebetulan kita akan membahas ruang lingkup pekerjaan PR, di mana sebelumnya di pembukaan tadi sudah saya sampaikan ada beberapa ruang lingkup pekerjaan PR, di antaranya mulai dari publisitas gitu ya, yang mungkin teman-teman mengenalnya dengan istilah media relation. Kemudian ada lagi ruang lingkup pekerjaan PR terkait dengan pemasaran yang meliputi bagian marketing di sana, kemudian bagian customer relation di sana dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ruang lingkup pekerjaan PR yang lain terkait dengan public affairs, kemudian manajemen isu, lobis dan lain sebagainya. Nah, kebetulan siang hari ini Mbak Orita akan berbagi dengan kita bagaimana pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan PR terutama di bidang media relation. Nah, tapi sebelum masuk ke bagaimana pekerjaan itu, boleh cerita sedikit nggak Mbak Orita, gimana nih lulus kuliah kemudian langsung bisa berkarir di agensi PR di Jakarta ini? Oh iya, halo teman-teman semua yang mungkin akan menonton Zoom kita pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Orita Diah Puspita Dewi. Teman-teman biasa memanggil saya tuh Ori atau Orita gitu ya Bu ya. Ya, Nah orisinal sebenarnya ya, Ori ya. iya betul sering dipanggil-panggil seperti itu. Sebenarnya gimana ya awal mulanya itu intinya sebenarnya saya ingin bekerja di PR agency itu udah dari sejak keinginan itu muncul dari sejak semester 5 sebelum magang tuh waktu itu. Nah juga waktu itu sebenarnya rencananya ingin magang di Jakarta karena kan terpacu oleh teman-teman yang lain juga banyak tuh Bu yang magang di Jakarta gitu kan. Nah tapi pada saat itu kendalanya adalah dosen pembimbing saya skripsi Pak Muzain waktu itu beliau ingin melanjutkan S3-nya ke Estonia yang mana mahasiswa bimbingannya harus bukan cepat-cepat sih tapi lebih tepatnya tepat waktu lah menyelesaikan skripsinya gitu ya kan Bu. Jadi nah itu akhirnya saya memilih untuk ya udahlah nggak apa-apa magang di Jogja aja nanti mungkin akan ada magang kedua di Jakarta gitu. Nah karena pada saat itu tuh sebenarnya istilah PR agensi itu waktu itu masih sangat awam banget di tahun itu ya, di tahun itu dan di angkatan saya itu mungkin hampir nggak ada yang pernah
ngomongin tentang apa sih PR agensi itu kayak gitu kan. Nah saya juga nggak punya informasi tuh dari teman-teman dekat. Akhirnya saya iseng hubungin teman saya yang di Jakarta. Waktu itu kebetulan teman satu SMA gitu. Nah dia udah magang duluan di PR agensi yang ada di Jakarta. Terus saya tanya-tanya tuh PR agensi itu kayak gimana sih dan segala macem kayak gitu. Nah, terus teman saya tuh cerita, PR agensi itu nanti intinya kamu di situ tuh akan belajar bener-bener bagaimana menjadi PR sesungguhnya, kata dia kayak gitu kan. Kayak Real persuasif. PR-nya gitu ya. Iya betul. Itu kayak bahasanya kan persuasif banget gitu ya Bu ya. Sebagai anak komunikasi yang nggak bisa dipancing dikit itu kan langsung kayak Sangat provokatif ya bahasanya ya. provokatif banget, Ya, betul. oke. Ya udah dia akhirnya saya cari tahu. Nah pada saat itu juga kebetulan saya pernah ikut event luar, namanya itu PR majalah, eventnya majalah PR Indonesia. Nanti kalau teman-teman bisa search di Google, ada namanya PR Indonesia. Itu adalah salah satu perusahaan media juga, mereka bergerak di bidang majalah, magazine, tapi sekarang sudah beralih ke online juga. Nah itu saya ikut volunteeringnya di Jogja. Dari situlah saya mulai mengenal, oh orang-orang PR tuh sebenarnya begini, cara bergaul orang PR itu kayak gini, oh bedanya PR perusahaan dengan PR pemerintah itu seperti ini. Nah hal itu tuh yang membuat saya semakin interest gitu untuk mencari tahu lebih dalam tentang PR agency ini. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Image Dynamic ini Bu. Oke, Jadi jadi langsung lucunya, ya ketemunya uh, langsung ke image dynamic ini ya. iya karena waktu itu saya tuh baca di magazine-nya PR Indonesia itu ada salah satu foundernya Image Dynamic ini yang diangkat profilnya di situ gitu. Oke. Terus habis itu kemudian yang bikin menarik adalah di situ beliau mengeluarkan statement begini. Jadi kalau di Image Dynamic sendiri foundernya itu ada dua Bu, laki-laki dengan perempuan gitu. Nah waktu itu yang diangkat profilnya itu yang perempuan, namanya Ibu Trishi. Nah terus habis itu di situ beliau mengatakan bahwasanya kerjanya itu kayak fleksibel, saya bisa sembari bekerja dan habis itu mengurus anak kayak gitu. Itu kan menurut saya kayak wow tertarik sekali, menarik gitu ya kalau kerja ini fleksibel. Padahal nggak ngerti aja di dalamnya seperti apa gitu. Oke. Iya, terus habis itu akhirnya saya iseng email ke Image Dynamic. Itu lama banget dibalesnya. Dan baru setelah 1 bulan kalau nggak salah atau beberapa minggu sebelum saya wisuda itu dibales gitu, dan kebetulan ditawarkan untuk interview ke Jakarta Oke. Nah, itu lulus bulan bulan Oktober. Oktober Wisuda, 2000, iya wisudanya Oktober 2019. Oktober 2019, kemudian sebulan setelah itu mendapatkan balasan email ya. Oke, nah jadi ada catatan penting juga nih yang menarik dari perjalanan Mbak Orita ini adalah adanya keberanian untuk mencari tahu sebenarnya passion saya ada di mana, begitu ya, dunia yang saya inginkan seperti apa, dan yang paling penting adalah berani mencoba berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, karena nggak mudah kan kita tiba-tiba dapat informasi kemudian kita meng-email, nah itu butuh keterampilan sendiri, butuh cara berkomunikasi yang baik juga. Nah, itulah seorang PR gitu ya. Karena sesungguhnya kita adalah PR bagi diri kita sendiri gitu ya. Ya, Mbak Orita Iya, ya. iya. Oke. Betul. Itu kata-kata ibu yang sampai sekarang itu saya masih ingat sih. Oh, masih ingat ya. Semua orang itu adalah PR bagi dirinya sendiri gitu kan ya. Alhamdulillah kalau masih ada yang diingat ya. Oke, jadi setelah mendapatkan balasan email, kemudian dinyatakan diterima di sana, di posisi apa kemudian Mbak Orita ditempatkan? Waktu itu pada saat saya interview, sebelum interview itu kan mereka sudah meminta apa namanya, kita sebut apa ya Bu, portofolio kali ya, Oke. portofolio gitu. Kamu coba kirim portofolio kamu, apa yang pernah kamu lakukan sebagai PR kayak gitu, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang pernah kamu lakukan gitu kan. Ya udah saya waktu itu submit tentang ya kegiatan-kegiatan kampus, misalnya yang manajemen komersil, non komersil, terus bikin press release segala macam, itulah saya submit pokoknya gitu kan Bu. Dan ternyata Akhirnya berguna ya Mbak ya.
Betul, betul. Nah, itu dia catatan saya untuk teman-teman semua adalah ketika kita melakukan tugas itu, diberi tugas itu kalau bisa dilakukan sebaik mungkin karena itu nanti bisa untuk portofolio kita gitu. Karena orang PR ini kan portofolionya semua tertulis ya. Kalau misalnya fotografi itu kan ada bentuknya, karya, foto gitu kan ya, Bu. Tapi Betul. kalau PR ini kan semuanya itu based on writing gitu kan. Jadi mau nggak mau tugas-tugas itulah yang harus kita selesaikan dengan benar gitu biar nanti bisa jadi portofolio. Oke. Tuh. Jadi Jadi, setelah jadi balik lagi ke yang tadi, saya ditempatkan pertama kali magang dulu, ditawarkan oke. gitu. Gimana kalau Magang kamu di magang dulu bagian di apa sini itu, tiga Mbak? bulan, nanti saya kalau magang di Piara Gensi itu kita kemarin-kemarin saya belum ditempatkan ke bagian apanya, cuman biasanya diberikan job desk sesuai dengan kebutuhan para konsultannya masing-masing gitu. Oke. Jadi kalau misalnya waktu itu tugas pertama saya itu membantu klien dari Malaysia, namanya Malaysia Healthcare Tourism gitu. Jadi saya membantu asisten konsultan untuk dia itu membantu-bantu mencatat media, terus habis itu ikut eventnya seperti apa kayak gitu. Pada saat awal magang tuh kebetulan kan akhir tahun. Jadi saya banyak ikut event sih Bu, seperti dulu kegiatan di kampus kayak gitu. Bedanya adalah sekarang kalau dulu saya di kampus itu kan eventnya kita yang menyelenggarakan event gitu kan, kita sebagai IO-nya. Nah kalau di sini kita sebagai PR-nya yang mengassist media untuk datang, terus habis itu memastikan mereka itu memotret angle yang bagus, memastikan mereka bisa wawancara oleh speakernya kayak gitu-gitu. Kita memastikan pokoknya media itu dapat treatment yang apa ya treatment yang baik lah kayak gitu sebagai PR Mendapatkan gitu. treatment yang baik sekaligus jadi publikasi yang positif untuk Betul. perusahaan gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Ternyata Mbak Orita memang sudah apa istilahnya ya lebih banyak melakukan aktivitas media relationnya. Bagaimana kemudian PR di sebuah lembaga mencoba untuk mempublikasikan apapun yang menarik dari perusahaan tersebut sehingga menjadi menarik bagi media untuk meliputnya. Tadi Mbak Orita menyampaikan bagian mana dari angle yang menarik untuk difoto begitu ya sehingga menjadi berita yang wow gitu misalnya dan itu menjadi publikasi yang menarik pula bagi organisasi. Nah tapi pertanyaannya begini nih Mbak Orita, terkadang kan kita nggak mudah ya membuat media itu tertarik dengan apapun yang kita buat gitu ya. Mungkin bagi media kita membuat event-event itu ya sekedar mencari apa ya mencari publisitas aja gitu ya. Tapi bagaimana dari pengalamannya Mbak Orita yang beberapa bulan bergabung di Image Dynamic ini, bagaimana strategi yang dipakai oleh Image Dynamic ini untuk menjalin relasi yang bagus dengan media? Sehingga pada akhirnya mereka dengan senang hati meliput apapun event-event yang dibuat oleh Image Dynamic ini misalnya. Mungkin bisa berbagi dengan kita nih. Oke, kalau misalnya ditanya seperti itu, ini saya jawabnya based on pengalaman aja Ya, ya Bu betul, ya. betul, betul, ya. Karena kan jadi kalau di PR Agency itu sejauh yang saya tahu itu di dalamnya terbagi menjadi 3 divisi. Yang Oke. pertama ada media relation, yang kedua ada konsultan PR itu sendiri, dan yang ketiga ada namanya media monitoring seperti Oke. itu. Jadi ada PR agensi yang dibedakan divisinya masing-masing 3 seperti itu. Ada juga PR agensi yang memang satu konsultan mereka mengurusnya semuanya. Mereka media Oke. relation, mereka media monitoring, kayak gitu. Nah, kebetulan di Image Dynamic ini semua dipisah-pisah kayak gitu. Jadi strateginya adalah kalau menurut saya melihat sejauh ini media itu melihat yang waktu itu diajarkan oleh Pak Iwan itu apa ya news value berita. Oke, oke. Betul, news value berita. Jadi mereka itu melihat siapa sih spokesperson dari acara ini. Hmm, Apakah memang dia itu orang pemerintahan atau mungkin seseorang yang berpengaruh besar, komunitas, kayak gitu. Terus habis itu kedua mereka juga melihat brand apa yang mengadakan acara ini, kayak oke. gitu. Dan juga temanya, tema acaranya itu sendiri seperti apa. Kalau dalam PR sendiri biasanya itu menyebutnya gimmick apa yang akan diberikan ke media nih biar mereka tertarik untuk hadir dalam acara kita kayak gitu. Oke.
Nah, Betul. biasanya apa aja Mbak pengalamannya Mbak? Gimik-gimik apa yang biasanya menjadi penarik gitu ya, media dengan senang hati datang pada event-event yang dibuat oleh dia Image Dynamic ini? Nah, kebetulan kalau di Match Dynamic ini kan kliennya, saya bisa bilang kliennya itu brand-brand yang lumayan terkenal di Indonesia gitu ya. Nanti kalau teman-teman bisa search di Google kayak gitu. Nah, terus juga kalau menurut saya aku apa namanya Image Dynamic ini media relation itu memang dulunya itu konsultan-konsultan yang ada di dalamnya ini karena mungkin sudah senior-senior ya. Saya ini kayak junior banget di dalam situ ya, Bu. Mereka Nggak itu sudah apa-apa, punya. pada akhirnya nanti akan menjadi senior juga gitu ya. Amin. Mereka udah punya hubungan yang relasi yang kuat dengan para redaktur media kayak gitu. Jadi hubungan media relation itu kuat. Jadi biasanya kalau misalnya kita kirim undangan, redaktur itu yang akan menugaskan para reporternya kayak gitu kan. Kalau dalam media kan ininya berita tertingginya di redaktur ya, ini pengurusnya kayak gitu. Terus habis itu biasanya gimmick-gimmicknya adalah ya itu sih Bu, kalau bisa mungkin kita sebagai PR itu juga bisa adjust ke klien untuk misalnya kita mau mengadakan acara press conference peresmian apa kayak gitu. Nah, kita harus bisa adjust kalau oh sebaiknya pembicaranya ada sih dari orang pemerintahan kayak gitu yang launching ini Oke. biar biar nanti media yang datang juga banyak. Kalau bisa orang pemerintahannya ada yang datang atau kalau bisa yang menghadiri atau yang meresmikan langsung itu adalah CEO-nya, kalau bisa jangan diwakilkan seperti itu. Itu kan istilahnya ada value beritanya kan Bu, orang orang tertinggi yang ada di brand itu gitu. Oke, ini ya berarti memang ada bagian-bagian penting yang memang harus diperhatikan ya, mulai dari Betul. siapa sih yang jadi pembicaranya, kemudian brand apa sih yang mau diangkat, dan barangkali ada lembaga pemerintahan atau siapa mungkin yang sangat dikenal dan menarik untuk diberitakan. Oke, nah Betul. ini menjadi bagian pekerjaannya Mbak Orita ya selama di Image Dynamic ini ya. Walaupun tadi Mbak Orita menyebutkan saya masih junior banget gitu ya, tapi justru ini nih pengalaman yang seperti ini kan menjadi memperkaya diri kita akan menuju senior nantinya gitu ya. Oke, nah apa saja Mbak kendala-kendala dan tantangan yang Mbak hadapi dalam menjalankan aktivitas media relation di Image Dynamic ini? Halo? Halo? Halo Mbak Orita? Halo? Cek Mbak Orita? Halo? Oke, sepertinya tadi sempat terputus kita Iya. ya, Mbak Orita ya. Iya Bu, kenapa ya tadi ya? Mungkin sinyal hilang biasa kalau online begini. Saya coba Hmm. ulang lagi ya pertanyaannya ya. Sejauh ini dalam beberapa kegiatan yang sudah Mbak Orita lakukan di Image Dynamic yang tadi Mbak Orita menyebutkan, kebetulan saya bertugas di media relationnya begitu ya. Apa tantangan dan kendala yang berarti mungkin bagi Mbak Orita dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang PR junior gitu. Tantangannya banyak banget sih teman-teman. Dan kalau saya bisa bilang seorang PR itu selain tidak hanya dituntut oleh bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga harus dituntut untuk bisa menulis dengan baik. Oke, selain berkomunikasi, Karena menulis juga harus baik gitu ya. betul. Karena sehari-hari kita tuh mengurusi yang namanya press release, sehari-hari kita mengurusi yang namanya draft undangan, kita juga berkomunikasi dengan jurnalis seperti itu. Jadi mau nggak mau semua kedua kedua skill itu memang harus terasah dengan balance kayak gitu Bu. Dulu saya
keinginan jadi PR itu karena ya udah mungkin PR itu ngomong-ngomong aja kayak gitu kan, Ketemu ngomong-ngomong orang aja. banyak gitu Iya ya, cuman betul. hahaha, terus senyum-senyum, bermanis-manis gitu ya. Ternyata itu bukan PR seperti itu. Setelah di agensi tuh kita mengetahui bahwasanya PR itu kamu harus bisa nulis juga dan kamu juga harus bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi ya kendalanya adalah itu, melatih cara berkomunikasi lagi dengan baik pertama. Kedua, wawasannya kita harus sebagai PR itu harus luas, apalagi sebagai media relation. Di sini saya baru benar-benar mengetahui ternyata media di Indonesia itu banyak banget, dari Mm-mm. mulai yang saya tahu yang besar-besar misalnya seperti Tribun, Tempo, Sindo, itu yang aja kita tahu aja ya biasanya ya Bu ya. Terus kalau online tuh mungkin kita tahu cuma Kompas, Detik, Detik gitu ya. gitu-gitu. Ternyata tuh ada media banyak banget dan mereka tuh sudah segmented gitu. Ada media yang memang segmented banget, ada media yang memang general. Nah itu sih tantangannya adalah kita harus bisa belajar untuk tahu media ini tuh segmennya kemana, media ini lebih condongnya kemana. Jadi ketika nanti kita mengadakan acara itu kita tidak salah undang seperti itu. Oke. Kadang beberapa teman reporter itu lebih suka diundang ketika acaranya itu benar-benar masuk ke dalam pemberitaan mereka gitu. Jadi kayak misalnya kita mau ngadain acara yang lebih temanya ke misalnya isunya itu akan lebih ke isu lifestyle dan juga kesehatan misalnya gitu kan Bu, lifestyle kesehatan. Nah otomatis kalau kita tidak mengetahui media itu sendiri segmennya kemana, kan lucu ketika eventnya itu lifestyle kesehatan kita ngundangnya ke bisnis atau Atau kita kita undangnya ngundangnya ke ke Trubus ekonomi gitu misalnya ya, kan gitu nggak ya. masuk gitu ya Bu ya. Betul. Nah itu sih yang harus bisa kita membaca medianya itu eh, segmennya kemana. Itu kedua tantangannya dan itu saya masih belajar banget sampai sekarang untuk mengetahui media-media itu. Terus yang ketiga tantangannya adalah kita sebagai PR harus bisa beradaptasi dengan cepat kayak Oke. gitu. Karena bener-bener pekerjaan PR itu adalah pekerjaan yang dinamis banget, dituntut untuk teliti dan cepat. Kadang misalnya saya tuh masih sering salah eh, undangan-undangan itu, misalnya tipe-tipenya dan segala macem kayak gitu. Itu tuh memang harus benar-benar sangat teliti lah. Oke. Halo? Ya, halo. Ya. Jadi ada 3 ya tadi ya poinnya ya Mbak Orita ya. Kemudian ada Betul, lagi, betul. apalagi tantangan dan ini kendalanya dalam aktivitas sebagai media relation ini? Jika teman-teman ingin nantinya sebagai media relation atau mungkin teman-teman yang ingin terjun ke dunia PR agensi, tantangannya yaitu kita harus cepat bisa adjust dengan lingkungan sekitar, Oke. kita tetap harus bisa adjust sama klien-klien karena satu klien ada yang kerjanya cepet banget, ada yang satu klien slow-slow aja kayak gitu. Itu kita memang benar-benar harus bisa adjust sih Bu. Stres, Oke. manajemen stresnya juga mungkin. Ya, jadi ternyata menjadi seorang PR itu nggak ini ya, istilahnya nggak semudah yang dulu kita bayangkan gitu ya. Jadi orang-orang yang dulu suka mengkritik tugasnya PR, nah ini nih kita harus tahu nih, PR itu nggak seperti orang yang hanya sekedar ngobrol aja gitu ya, tapi bagaimana kemudian dia punya kepentingan untuk menguatkan image dan citra yang baik bagi kliennya tentunya ya, dan menghadapi klien tuh sama dengan kita berhubungan dengan kita secara personal berhubungan dengan orang lain kan kita juga harus menjaga hal-hal baik dan image-image yang baik gitu ya. Nah, tadi Mbak Orita sudah menceritakan tantangan-tantangannya selama apa istilahnya melakukan kegiatan media relation. Ngomong-ngomong sudah berapa bulan Betul, berarti betul. Mbak berkarir di image dynamic ini? Eh, Jika dihitung dari magang, berarti November nanti saya 1 tahun.
November nanti 1 tahun ya, Iya. alhamdulillah berarti pengalamannya luar biasa. Nah, Wow. selama menjelang 1 tahun, ini kan Mbak Orita menjalankan pekerjaan PR ini juga kepentok nih dengan adanya pandemik corona nih gitu ya. Nah, itu gimana Mbak? Bagaimana aktivitas PR? Kita tahu ketika di era disrupsi, PR itu memang menjadi kegiatan yang sangat dinamis tadi yang Mbak sebutkan. Nah, tapi bagaimana kemudian ketika di era pandemi ini Mbak? Apa yang berubah dari aktivitas yang dilakukan terutama di kantornya Mbak Orita? Iya, jadi waktu awal-awal memasuki pandemi itu memang apa ya istilahnya ada juga beberapa aktivitas PR yang di hold gitu. Nah, sempat terhold dulu untuk tidak bisa melakukan aktivitas seperti misal biasa kita tuh press conference itu dilakukan secara offline ya kan Bu, itu jadi tidak bisa. Nah itu tuh yang waktu itu PR banget, harus putar otak bagaimana kita adjust ke klien gimana, terus habis itu dan biasanya bisa kirim-kirim hampers ke teman-teman redaksi, ke teman-teman jurnalis, bisa nongkrong-nongkrong itu jadi nggak bisa kayak gitu. Nah ya paling jadi kalau di agensi itu berarti kita kerjasamanya biasanya sama event organizer juga, event management gitu. Jadi sekarang semua kegiatan itu dialihkan ke online gitu Oke. Bu. Jadi preskon juga by online. Nah itu dia tantangannya adalah bagaimana kita ngebrief klien-klien ini untuk bisa untuk bisa misalnya pindah ke online kayak gitu. Terus habis itu juga tantangannya adalah ada beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin senang dipakai oleh jurnalis, seperti mereka tuh lebih prefer ke Zoom daripada ke Google Meeting seperti itu. Itu juga kita sebagai PR kita harus tahu media tuh lebih sukanya kemana kayak gitu. Ya paling seperti kemarin tantangannya adalah event yang kemarin yang baru aja selesai itu ada Miloran 2020. Nah, itu kan eventnya lari ya Bu ya. Yang mana dulu tuh kalau lari kan ya peresmiannya secara offline, habis itu gunting pita, lari bareng-bareng kayak gitu. Rame-rame Nah, ya. sekarang tuh nggak bisa jadi iya betul rame-rame. Sekarang tuh nggak bisa jadi ya aneh aja pembukaannya via online kayak gitu. Terus habis itu tapi ya mau bagaimana kita sebagai PR harus bisa beradaptasi gitu kan dengan situasi yang sekarang. Tapi ya jadi mempelajari banyak hal sih tentang online yang awalnya kita nggak pernah pakai Zoom jadi pakai Zoom gitu kan. Oke. Dan Ya semua sekarang gitulah. serba di online kan begitu ya. Betul, Dan betul. PR Jadi mau tidak mau beradaptasi dengan itu semua ya Mbak ya. betul, betul. Kalau nggak beradaptasi soalnya kita juga akan ketinggalan nih, karena kan tiap hari media itu mempublish berita apa aja gitu. Sementara kalau misalnya kita tetap berdiam diri, tidak mencari solusi bagaimana ya berita kita tidak akan naik kayak gitu. Soalnya PR agensi sendiri itu terukur apa kinerjanya itu berdasarkan seberapa banyak sih pemberitaan yang diberitakan oleh media tentang klien kita kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, Mbak Orita, luar biasa sekali berbaginya siang hari ini dengan saya. Nah, ini terakhir nih, Mbak, pertanyaan terakhir yang mungkin perlu jawaban ini ya dari Mbak Orita, apalagi yang udah hampir 1 tahun berkarir di agensi PR ini. Bagaimana Mbak Orita memandang karir dunia PR ini atau karir sebagai praktisi PR ini ke depan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang menonton ini punya pandangan gitu ya ke depannya seperti apa nih? Cerah atau sebaliknya gitu. Eh, Gimana ya kalau ditanya seperti ini ya pasti jawabannya adalah waktu itu saya sempat membaca di situs online bahwasanya PR itu adalah pekerjaan yang masih sangat dibutuhkan sampai beberapa tahun ke depan karena Oke. ya memang betul adanya gitu PR itu lagi-lagi berhubungan dengan yang namanya media, PR itu lagi-lagi berhubungan dengan yang namanya social influencer, masyarakat, dan juga stakeholder-stakeholder lainnya. Jadi ketika stakeholder kita itu masih ada, selama itu pula menurut saya PR itu masih akan dibutuhkan gitu Bu. Oke. Gitu. Selama media ini masih terus ada di Indonesia, koran, online, radio dan segala macam, selama itu pula mungkin PR masih akan
ada, karena orang-orang PR ini menurut saya orang-orang yang strategic thinking-nya itu luar biasa. Teman-teman konsultan di kantor itu luar biasa. Saya belajar banyak banget dari mereka tentang itu bagaimana strategi-strateginya, cara menghadapi krisis juga seperti apa, kayak gitu. Karena kan PR agency itu bisa dibilang bagian ketiga ya, bagian ketiga dari sebuah perusahaan. Di dalamnya juga ada seorang PR-nya lagi yang kita sebut dengan PR in-house kayak gitu. Jadi ya PR in-house ini yang selalu mengupdate bagaimana keadaan kita harus seperti apa nih untuk ke agensi, dalam media juga seperti apa kayak gitu sih Bu. Jadi kedepannya teman-teman, buat teman-teman yang ingin bergabung di dunia PR yang sesungguhnya, itu saya sangat merekomendasikan kalau misalnya teman-teman mau terjun pertama kali ke agensi gitu, karena di sini kita benar-benar belajar banyak banget, nggak hanya teori, karena di dalam PR itu praktik itu sangat penting tuh ya Karena Bu, nggak hanya berkaitan dengan teori aja. keterampilan ya. Betul, keterampilannya segala sesuatunya itu diasah banget di agensi ini. Jadi ya selamat berjuang. Oke, ya jadi Mbak Orita tadi menyampaikan selagi masih ada stakeholder, selagi masih ada publik internal, publik eksternal, selagi masih ada medianya, maka sampai saat itu pun PR masih sangat dibutuhkan gitu ya. Betul, Ke depan betul. karirnya masih sangat apa istilahnya, masih sangat inilah prospeknya cukup bagus gitu ya. Nah, untuk kemungkinan teman-teman akan magang nanti di Image Dynamic ini ada kemungkinan nggak Mbak Orita? Eh, bisa aja sih Bu, bisa kirim ke email ya, mungkin Image Dynamic. Di Instagramnya juga mungkin bisa dilihat di Image Dynamics PR, at Image Dynamic PR, itu bisa teman-teman bisa email ke sana, nanti di sana ada emailnya gitu. Nanti ya semoga mendapatkan kesempatan untuk bisa magang kayak gitu. Oke, ya. Terima kasih banyak Mbak Orita sudah berbagi pengetahuan kepada kami ya, terutama kami yang di Jogja ini dan Mbak Orita yang sudah praktek langsung bagaimana dunia PR di Jakarta ya terutama ya. Nah, semoga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Orita menjadi gambaran baru bagi kita bahwa dunia PR itu yang dapat saya catat tadi bukan hanya sekedar bagaimana kita berelasi dengan orang lain gitu ya, tapi kemampuan menulis pun juga harus ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti ketika terjun ke dunia kerja, teman-teman udah mempersiapkan itu, maka ketika di perkuliahan, tadi Mbak Orita berpesan kepada kita, nah itu diseriusin tuh tugas-tugas kuliah, kemudian kegiatan-kegiatan atau event-event yang diselenggarakan oleh kampus, nah itu diikutin dan diseriusin, dan itu nanti akan menjadi portofolionya teman-teman. Nah, bedanya sekarang kan teman-teman lagi kuliah online nih, Mbak Orita, sudah 2 semester kuliah online, tapi tetap ya Mbak Orita ya, tetap nggak menjadi kendala untuk teman-teman berkreasi begitu Betul, ya. Oke, ya betul. mungkin Justru mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mbak Orita, justru apa itu? Nah ini kayaknya pesan-pesan nih, penting banget nih. ya justru mungkin karena ini online ya Bu, jadi mungkin menurut saya ini banyak waktunya untuk teman-teman bisa, dulu saya pernah dikasih wejangan sama seorang alumni kita juga. Eh, Dia seorang reporter sekarang di salah satu media di Indonesia. Beliau berpesan bahwasanya kamu tuh kan sebagai PR orang nantinya, nah kamu tuh harus paham kan media-media itu akan seperti apa pemberitaannya. Jadi coba deh kamu satu hari itu baca minimal 5 artikel di, atau 2 artikel aja di satu media. Misal satu hari kamu baca 2 artikel di Kompas, satu hari kamu baca 2 artikel di Sindo, di Tempo. Nah itu kamu nanti setiap hari kan pasti bisa lihat tuh angle media itu seperti apa gitu kan Bu ya. Nah daripada misalnya kita banyak-banyak rebahan terus Iya, malah makin subur. iya, iya, Jadi mungkin bisa mencari tahu berita-berita yang terkini gitu, buat ya mungkin buat angle-angle kita mengetahui media ini bagaimana kayak gitu. iya. Dan sambil Gitu. berlatih menulis juga ya Mbak Betul, Orita ya. sambil berlatih menulis juga.
Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman meski dalam keadaan pandemi sekalipun, ini bukan jadi halangan bagi kita untuk tetap kreatif, untuk tetap berkarya, dan justru ini menjadi kesempatan bagi kita karena kita punya banyak waktu untuk menggunakan laptop barangkali, punya banyak waktu membaca, kemudian punya banyak waktu mencoba, barangkali kan juga ya dibutuhkan nanti di agensi PR ini bagaimana mendesain dan lain sebagainya, begitu ya Mbak Ya, Orita? Termasuk pengelolaan sosial betul, media juga ya. Oke. betul Bu. Ya, Mbak Orita, terima kasih banyak. Kami sudah merepotkan dan Mbak Orita juga sudah kami minta untuk tips dan kemudian berbagi tentang pekerjaannya. Nah, sekali lagi teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini, nanti ketika tertarik untuk magang di Image Dynamic, tadi Mbak Orita sudah menyampaikan, silakan mengirimkan email, kemudian ceritakan apa-apa saja yang sudah teman-teman lakukan. Nah, mari kita say hi dulu dengan teman-teman sambil kita tutup, Mbak Orita. Halo Ya, terima kasih semuanya. banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.